Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan di Bina Mutiara, yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini kita masih di mata kuliah pedagogi, untuk memasuki bahasan kedua atau materi kedua, yaitu tentang arti penting pedagogi, kemudian masih lanjutan dari manusia dan pendidikan. Ini pemahaman-pemahaman dasar yang harus dipahami oleh para mahasiswa, calon guru atau calon pendidik. Baiklah, kita akan coba mengurai serba sedikit, memberikan pemahaman dasar tentang apa itu pedagogi. Nah, pedagogi itu sebenarnya berasal dari kata Yunani, yaitu dari paidagog, ya, dari pedagogia. Ini bahasa Yunani pedagogia yang kalau diartikan ini berasal dari dua kata, yaitu paidos atau pais, itu yang berarti anak, dan ago atau agogo yang berarti mengantar atau membimbing. Nah, asal kata kalimat pedagogi dari Yunani ini, dari pedagogia ini untuk menyebut pelayan atau pembantu yang tugasnya mengantar jemput anak yang pulang atau pergi sekolah asalnya. Nah, dari kata Yunani ini dipopulerkan, diambil, diserap dalam bahasa Belanda, yaitu pedagogos dalam bahasa Belanda, ya. Maka lahirlah kata pedagogog dalam bahasa Belanda. Nah, dari pedagogog ini lahir arti yang berbeda, yaitu lebih kepada pendidikan atau ahli didik. Nah, jadi seorang ahli didik ini disebut pedagogi, yaitu artinya pedagogi ini adalah seorang ahli yang membimbing anak untuk mengantarkan pada tujuannya. Nah, ini yang dimaksud dengan pedagogi. Nah, ini harus dipahami oleh para mahasiswa atau siapapun yang concern dalam dunia pendidikan. Lawan dari kata pedagogi ini adalah andragogi. Andragogi itu adalah metode mengajar orang dewasa. Kalau ini membimbing atau mengarahkan bagi anak-anak, gitu. Kalau bagi orang dewasa itu namanya andragogi. Dan pendidikan ini kan hampir setiap manusia atau para ahli di bidang pendidikan mengetahui bahwa pendidikan ini berlangsung seumur hidup. Jadi tidak dibatasi usia, tidak dibatasi ruang, tidak dibatasi waktu, itu pendidikan. Hanya nanti pelaksanaan pendidikannya dalam bentuk pengajaran apalagi menjadi berbeda. Nanti pendidikan itu sangat luas sekali. Salah satu bentuk pendidikan itu adalah melalui pengajaran. Nah, nanti para pendidik ini yang membantu mengarahkan hidup anak-anak ini disebut guru atau pedagogi. Ini harus memiliki kompetensi atau kemampuan-kemampuan untuk melakukan pembimbingannya. Nah, lalu kalau begitu, apa arti penting pengetahuan yang dimiliki oleh calon guru atau pendidik? Nah, agar para mahasiswa nanti memahami sebenarnya tujuan dari pedagogi ini apa sebenarnya. Nah, lalu kompetensi apa yang harus dimiliki oleh pembimbing ini. Nah, jadi arahnya itu mau kemana, mau seperti apa, tugasnya mau bagaimana. Maka oleh karena itu kita awali bahasan kedua ini, kita masuk kepada untuk apa ilmu ini dimiliki. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pendidikan ini bertujuan untuk memanusiakan manusia. Artinya potensi-potensi kemanusiaan itu harus dikembangkan, dibimbing, dilatih, dibiasakan. Untuk apa? Agar potensi-potensi ini mampu berkembang menjadi manusia-manusia yang lebih baik.
Karena pada dasarnya setiap orang itu memiliki potensi-potensi yang berbeda, namun secara umum memiliki kesamaan potensi. Hanya perbedaannya terletak pada mungkin tingkat potensinya, kapasitas potensi dan lain-lain. Nah, jika potensinya baik tapi tidak dikembangkan juga, ini tidak akan berkembang lebih baik. Nah, fungsi pedagogi dalam hal ini nanti pengajar, pembimbing, pelatih, guru, pendidik, ini pentingnya. Nah, kalau begitu, pertanyaan mendasar adalah seorang pendidik harus mengerti dulu apa yang harus dididik, siapa yang harus dididik, siapa yang harus diajar. Nah, kita bedakan masalahnya, apa itu mendidik, apa itu mengajar. Pendidikan itu lebih luas jangkauannya, dimanapun, di setiap tempat, di setiap kesempatan, di setiap momen itu bisa pendidikan. Pendidikan itu dari kata didik, artinya yang memberikan perubahan-perubahan dalam diri manusia itu sudah masuk pendidikan. Salah satu bentuk pendidikan itu adalah pengajaran. Apa yang diajarkan? Siapa yang harus belajar? Nah, kemampuan apa yang dimiliki oleh seorang pengajar? Syarat-syarat dasar apa yang dimiliki oleh pengajar? Nah, ini menjadi penting untuk diketahui oleh masyarakat. Oleh karena itu, maka persyaratan pertama yang harus diketahui oleh pengajar atau pendidik adalah apa itu manusia. Nah, nanti kita lihat di sini ya. Kita bedakan ini ya, manusia dan pendidikan. Nanti akan melahirkan nanti apa yang disebut dengan pedagogik. Nanti melahirkan ini. Jadi pemahaman dasar tentang manusia, tentang pendidikan nanti akan melahirkan pedagogik ini. Nah, manusia kita coba, karena pendidikan ini untuk manusia, maka pedagog atau di sini nanti melahirkan pendidik atau pengajar harus mengetahui ini dulu, karena ini yang menjadi objek. Apa itu manusia? Kita ambil yang paling substantif dari manusia dengan menyebut beberapa indikator manusia. Pertama, manusia itu makhluk yang memiliki jasmani, ini makhluk biologis. Yang kedua, memiliki ruh. Lebih orang menyebutnya ada yang nyawa ya. Ketiga, ada akal atau pikiran. Keempat, ini ada hati atau kolbu. Ini dalam beberapa tempat ahli menyebut akal itu juga kolbu gitu. Apalagi ya, ada jiwa. Jiwa ini akal budi. Kemudian ada nafsu. Ada lagi nafsu, di sini ada emosi, ada emosi juga macam-macam ya. Ada kecewaan, ada cinta, ada kecemasan dan lain-lain. Terus juga ada ego, keakuan. Nah, ini paling tidak manusia ini memiliki ini. Ini yang harus diketahui oleh seorang pendidik atau pengajar. Nah, jadi prinsipnya pengajar itu nanti kalau sudah mengetahui perannya bagaimana mewujudkan manusia ini ke arah yang lebih baik, berarti mengenal ciri-ciri kemanusiaan ini biar lebih mudah apa yang harus dikembangkan, apa yang harus dididiknya. Karena pada dasarnya mendidik atau sebagian dari tugas pendidik dalam mengajar tentu saja bertujuan untuk memanusiakan manusia ini. Tujuannya mau dibawa kemana ini manusia ini. Nah, agar ini bisa mencapai tujuan, maka dilangsungkanlah proses pendidikan. Begitu. Nah, jadi proses pendidikan ini upaya untuk memanusiakan manusia. Nah, masalahnya mau diapakan ini manusia ini oleh pendidik. Maka nanti setiap pendidik ini pasti akan memiliki orientasi, motivasi. Nah, kita tidak bisa dalam dunia pendidikan ini
memanusiakan manusia ini semaunya ini. Namun faktanya bisa saja pendidik itu akan berusaha mendidikan ini, mendidikan atau menyampaikan apa yang diinginkan ini. Nah, oleh karena terlalu rumitnya urusan manusia dan proses membantu melalui pendidikan, jadi pendidikan ini adalah membantu memanusiakan manusia agar menjadi manusia. Karena ini terlalu sulit, terlalu rumit, maka dibutuhkanlah kompetensi atau kemampuan mendidik maupun mengajar kepada anak-anak ini, manusia yang kecil ini. Kompetensi kemampuan mengajar ini namanya pedagogik ini. Nih, tiga. Nah, jadi pedagogik ini kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki guru atau pendidik bagaimana mengurus atau membimbing, melatih manusia ini agar mencapai tujuan yang diharapkan dari proses. Dengan demikian berarti salah satu syarat pendidik ini adalah menjadi manusia terlebih dahulu. Menjadi manusia terlebih dahulu. Menjadi manusia yang memahami dulu apa itu manusia, dan lalu nanti proses pembimbingan. Oleh karena itu secara umum berarti mendidik itu membimbing di antaranya. Apalagi membantu. Siapa yang dibantu? Ini orang dewasa membantu yang belum dewasa. Gitu. Ini namanya proses pendidikan. Jadi kita urai agar para pendidik ini mengerti mau dijadikan apa manusia ini, maka rumuskanlah orientasinya mau seperti apa. Tapi istilah membentuk manusia itu dalam dunia pendidikan ini tidak terlalu tepat. Karena apa? Karena membentuk itu, karena manusia itu tidak seperti barang, tidak seperti benda-benda seperti logam dibentuk jadi golok, logam dibentuk jadi panah. Enggak. Manusia ini kan memiliki potensinya masing-masing. Nah, setiap orang hampir berbeda potensi yang dimilikinya. Nah, oleh karena itu pendidikan ini kan lebih bagaimana mengembangkan potensi ini, dan mendidik lebih kepada bagaimana mengembangkan potensi ini. Oleh karena itu, para mahasiswa sampai di sini harus mengerti apa itu, di mana posisi pendidik, di mana posisi peserta didik atau murid yang dididik, anak-anak yang dididik, bagaimana proses pembantuan atau pembimbingannya, itu yang disebut dengan pendidikan. Karena ini membutuhkan pengetahuan-pengetahuan atau kemampuan-kemampuan, maka lahirlah ilmu mendidik, namanya pedagogik. Nah, gitu. Ilmu mendidik ini namanya pedagogik. Nah, dalam pelaksanaannya, orang yang memberikan pembantuan ini memberi bantuan bimbingan kepada anak ini, ada yang membimbingnya serius, ada yang membantunya serius, ada yang sesungguhnya serius tapi kemampuannya tidak komprehensif, ada yang memiliki kemampuan komprehensif tapi metodenya kurang tepat. Ini juga akan mempengaruhi tingkat pencapaian ini. Tinggal nanti ke depannya sebenarnya apa yang mau dituju, membantu manusia. Apa untungnya membantu manusia? Apakah membantu manusia ini sesuatu yang mendatangkan kebaikan-kebaikan? Nah, ini tergantung dari orientasi hidup. Oleh karena itu dalam Islam apalagi, bahwa pendidikan ini kewajiban yang harus dilakukan oleh orang dewasa, oleh orang yang mengerti, dan bagian dari dakwah. Nah, jadi hal-hal lain, penyempitan makna mendidik lalu menjadi guru, menjadi pengajar, ini hanya untuk memudahkan saja peristiwa-peristiwa mendidik. Nah, oleh karena itu seorang pendidik, seorang guru, seorang pengajar, seorang pedagog itu harus paham benar
bahwa mendidik, membantu, membimbing anak-anak ini adalah kewajiban atau panggilan hidup, bukan karena yang lain, bukan karena ingin mendapatkan imbalan, bukan karena ingin mendapatkan prestasi, bukan karena ingin mendapat pujian, tapi sesungguhnya mendidik ini adalah panggilan dari kemanusiaan, panggilan Tuhan kesananya bagi orang yang beriman, bahwa mutlak kita harus melakukan pembimbingan. Nah, dalam pelaksanaannya tidak semua bisa melakukan pembimbingan. Oleh karena tidak semua, karena membimbing ini tidak bisa dilakukan sembarangan, maka perlu adanya peningkatan kapasitas kemampuan. Fakultas-fakultas keguruan, jurusan-jurusan ilmu pendidikan, jurusan keguruan ini merupakan salah satu dari upaya bagaimana menambah wawasan, menambah ilmu, menambah pengetahuan untuk melakukan proses pendidikan atau pembelajaran atau pengajaran kepada anak-anak yang tentu harus dibimbing, harus dicapai, dimanusiakan. Nah, nanti apa saja yang ditargetkan dari pendidikan ini? Seperti yang kita tahu bahwa target dari pendidikan ini adalah, atau pengajaran ini adalah, agar terwujudnya pertama dari siswa atau dari anak, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak biasa menjadi biasa, seluruhnya ke hal-hal yang sangat positif. Nah, tentu saja perkembangan dunia pendidikan akan mengikuti perkembangan sosial, perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, seorang pedagog, seorang pendidik, seorang pengajar harus mampu menyesuaikan, memiliki kompetensi di setiap zamannya, di setiap masanya, memahami potensi mereka yang mau dibimbing. Nah, itu saja dulu untuk pertemuan hari ini. Selanjutnya disilakan mahasiswa untuk mendiskusikan atau menjawab beberapa pertanyaan berikut. Nah, ini sebagai bentuk post-testnya. Silakan Anda merumuskan ulang apa yang dimaksud dengan pedagogi. Sekali lagi, apa yang dimaksud dengan pedagogi. Yang kedua, silakan Anda beri alasan kenapa anak-anak ini perlu dididik, perlu diajar, perlu dibimbing. Apa arti penting pendidikan bagi anak-anak? Kemudian yang ketiga, karena membimbing ini sifatnya pembantuan untuk anak ataupun orang lain, maka tentu saja harus memiliki kompetensi, memiliki kemampuan untuk membimbing, mengajar, melatih, dan mendidik. Kompetensi-kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang pendidik atau pengajar? Silakan Anda cari, bisa melalui pendekatan regulasi, perundang-undangan atau peraturan perundangan. Anda juga bisa mengeksplor dalam kajian-kajian filsafat pendidikan atau ilmu pendidikan. Terima kasih, itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.